pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent, dan kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beberapa warta berikut ini. Ada ibadah intergenerasional pada minggu yang akan datang, tanggal 29 September 2024, adalah hari Minggu kelima bulan musik. Kita akan mengadakan bersama-sama beribadah dengan semua generasi, baik itu komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, dan warga usia senior. Mari kita kenakan berbagai pakaian daerah sesuai dengan pilihan saudara. Ibadah internasional akan dipimpin oleh Saudara Williams Bill Mailoa pada 29 September 2024. Ada pertemuan orang tua pra-remaja dan remaja kepada orang tua pra-remaja dan remaja akan disampaikan pertemuan tersebut. Menjadi orang tua anak yang mulai beranjak remaja butuh keahlian khusus, mulai sulit diatur, mulai nyaut bahkan nyolot, serta tertutup bahkan punya banyak rahasia. Belum lagi para orang tua punya tugas sebagai pendidik seks dengan berbagai isunya saat ini. Mari kita hadiri pertemuan orang tua pra-remaja yang juga terbuka untuk semua orang tua anak usia remaja, dan kita belajar bagaimana menjadi sahabat anak, mendampingi perkembangan dan pendidikan seks remaja pada Minggu 29 September jam 11 sampai jam 1 siang di ruang ibadah F9 dengan pembawa materi Ibu Melisa Mangunsong, MPSI, psikolog klinis anak. Dan untuk lowongan kerja kami mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu untuk pencarian tenaga karyawan penata usaha bagi gereja kita. Adapun persyaratan dan kelengkapannya dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca di dalam warta gereja. Ada berita duka cita. Tadi panggil pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Heri Wijaya, dalam usia 58 tahun. Beliau suami dari Ibu Janawati Rurubua, ayah dari Aime Kasih Wijaya dan Airel Putra Wijaya. Ada yang kedua, Ibu Maria Marta Maksima S dalam usia 78 tahun. Besan dari Ibu Diah Lucy, ibunda dari Ibu Elis Widyastuti, ibu mertua dari Bapak Franz Ferdinand Lucy, oma dari saudara Kevin Lucy dan saudari Audrey Lucy. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan rasa simpati dan mendoakan untuk keluarga besar dari jemaat yang mengalami kedukaan. Dari tim Komisi Pemuda ada dokumentasinya yang telah menyelenggarakan Bible Camp pada 14 sampai 16 September. Jalan terjal dan berbatu, beri sendal, beri sepatu, catat di segala musim hidup kita selalu ada Tuhan di situ.
namun ku teringat. Oh, meskipun banyak tantangan mengarang hidupku, aku tetap tenang bersamamu. Yesus Tuhan, terang hidupku, berjalanlah bersamaku. Meskipun banyak tantangan mengarang hidupku, aku tetap tenang bersamamu. Yesus Tuhan, terang hidupku, berjalanlah bersamaku selamanya. Mendaki gunung, lewati lembah, jalan terjal dan berbatu, sama seperti jalan hidupku yang tak mudah, namun ku teringat. Oh, meskipun banyak tantangan mengarang hidupku, aku tetap tenang bersamamu. Yesus Tuhan, terang hidupku, berjalanlah bersamaku. Meskipun banyak tantangan mengarang hidupku, aku tetap tenang bersamamu. Yesus Tuhan, terang hidupku, berjalanlah bersamaku. Meskipun banyak tantangan mengarang hidupku, aku tetap tenang bersamamu. Yesus Tuhan, terang hidupku, berjalanlah bersamaku selamanya. Berikut kita saksikan video Bulan Musik. Bulan Musik GKI Cipinang Elo. Minggu keempat kita diiringin musik dari mana lagi ya? Minggu keempat, kita akan diiringi alunan musik dari Ambon dan NTT. Terus pakaian khas dari Ambon sama NTT apa aja? Ada baju cele, ada kain tenun ikat. Minggu terakhir nanti kita akan ibadah intergenerasional. Terus yang akan mengiringi kita ibadah dari mana? Oh, yang akan mengiringi ibadah kita siapa lagi kalau bukan Ensemble Adora. Terus baju yang kita pakai baju apa? Kita akan pakai baju khas daerah favorit kita dari seluruh Indonesia. Yeay! Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di wilayah WAG wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak, Sukabumi. Majelis tugas Penatua Manunggal, Penatua Hendrik, Penatua Hendata, Penatua Gigi, Penatua Ninik,
Penatua Sumarno. Pemandu pujian Bapak Hen, Bapak Elon, Bapak Frankoa. Pengiring pujian Saudara Berto, Pak, Saudari Jeska, Bapak Abrian, Saudara Oscar, Saudara Kelvin. Pengisi pujian Bapak Frankoa dan Friends. Pendoa Bapak Herman. Multimedia dan sound system Ibu Debi, Saudara Sugeng, Saudara Yosep. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dalam rangka bulan musik, ibadah kita hari ini bernuansa Ambon, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia Timur. Bagaimana alat musik di sana dan bagaimana alat-alat musik itu berguna untuk memuji Tuhan. Mari kita simak perbincangan tim KKM dengan Bung Frankoa Patina Sarane, seorang Yong Ambon Manise. Halo Kak Frans. Halo. Aku mau nanya nih, kan untuk tema GKI Cipinang Elok di bulan musik ini untuk minggu keempat itu adalah dari daerah Ambon, NTT. Untuk alat musik khas Ambon dan NTT ada apa aja tuh Kak? Ya sebenarnya kalau Ambon sama NTT mungkin hampir sama ya walaupun tidak spesifik sama. Tapi yang pertama adalah kalau dari Ambon tuh yang pasti tifa. Tifa itu yang gede, bisa ditabuh begini ataupun begini. Yang kedua adalah bagian dari tifa itu yang namanya toto buang. Kalau toto buang itu yang kecil segini dan dipakein kayu yang terkentam. Kalau misalnya di Sumatera itu namanya talempong, tapi sama lah, itu nama toto buang. Jadi tifa, toto buang bagian dari tifa. Yang ketiga itu adalah namanya rumba. Rumba itu ini khas semua juga dari daerah-daerah timur. Rumba itu kalau aslinya dulu tuh dari batok kelapa dibelah, terus dibersihkan, itu diisi oleh pasir sama diisi kerikil, terus dilem lagi, jadi digunakannya di gini, jadi cek gitu. Nah, yang tiga ini yang biasa dipakai oleh jadi di daerah-daerah, atau ditambah lagi satu yang namanya Floyd ya. Floyd itu sebenarnya seperti suling juga. Itu biasanya dipakai di acara-acara di daerah, itu misalnya perkawinan atau misalnya mau masuk rumah baru. Nah, ada lagi dua yang justru ini orang banyak yang kenal ini, tapi ini sebenarnya alat musiknya adalah alat musik serapan ya. Jadi dari Hawaii. Kita kan kalau di Ambon, Maluku itu ada hubungannya dengan suku Maori di Hawaii. Jadi ada dua alat musik yaitu cukelele. Ya cukelele itu kalau yang kecil, cukelele itu dari Hawaii, dan satu lagi adalah Hawaiian. Hawaiian, kalau pernah dengar Hawaiian tuh yang musiknya meleok-leok. Dua itu yang sering menjadi tambahan dari kalau misalnya ada acara-acara di baik di daerah, di adat istiadat maupun di abad 18-19 itu udah masuk gereja kan, jadi biasanya alat-alat itu juga masuk. Baik, terima kasih Kak Frans. Untuk selanjutnya, sejarah penggunaan alat musik tersebut dan penggunaannya sehari-hari di tengah masyarakat itu bagaimana ya? Kalau sejarahnya, kalau yang tradisional yang tadi itu yang tiga itu memang sudah dari kalau kita bilang tuh dari nenek moyang ya, dari sananya itu udah dari suku dari kita, dari suku di negeri-negeri di Maluku dibilangnya itu udah dipakai sampai terus ke abad 17, 18 itu
mulai ada waktu itu Portugis masuk, nah itu dia membawa juga alat-alatnya dengan juga seperti yang alat-alat yang saya sebutkan tadi, satu lele, dan juga Belanda juga masuk. Jadi penggunaan alat-alat itu biasanya disatukan biasanya ya kalau untuk acara-acara keagamaan atau acara-acara adat, istilah adat misalnya anak lahir apa masuk rumah yang tadi saya sebut, nah itu digunakan plastik itu lah biasanya. Kalau misalnya yang spesifik lagi kalau 19 atau 20 biasanya kalau untuk anak-anak dari CD yang mau baptis itu pasti disatukan biar di adat di desa maupun di gereja mereka pakai begitu. Terima kasih Kak Frans. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Lonceng. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman berjalan terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika kau menenangkan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang terkasih, ibadah ini berlangsung dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Persilahkan duduk. Kata pembuka diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 2.
Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita nyanyikan dari NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. adalah dengan rasa sesal dan malu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, walaupun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkannya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Karena kesibukan yang telah kami lakukan, kami lupa bahwa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami juga terlalu egois dan bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh karena itu, Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dan kami sadar, jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Mari kita di Kidung Keesaan 77, mampirlah dengar doaku.
diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Sukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita lanjutkan dengan PKJ 128, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dan tak terhenti. Walau melampaui akan kita yang fana, dengan orang kudus ada kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri.
marilah kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Franz and Friends. Ya. Cek ya, oke. Ya, salam damai untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, kami di sini mencoba membawakan sebuah lagu yang berasal dari daerah Maluku, di mana lagu ini menceritakan bahwa ketika kita sudah masuk dalam gedung gereja ini, tidak ada lagi suku A, B, C, dan D. Kita semua di sini menunggu bahwa semua adalah tunggu panggilan dari Tuhan Yesus agar kita dapat berbakti kepada Dia dan memuji membesarkan nama Dia. Kiranya bisa kita sama-sama menghibur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Katong dua cuma satu gandonge, satu hati, satu jantonge. Lonceng gereja sudah bunyi, lonceng gereja sudah bunyi. Oh, 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 oh. Yesus tunggu. Lonceng gereja coba bunyi gandonge, mari bangkira kata orang masuk tuae, duduk bariang di kaki Yesus manise, so dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Yesus
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas hari Minggu yang indah ini, di mana kami kembali lagi akan bersekutu untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan hadir. Sedari tadi kami juga percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini, dan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya hadirat-Mu itu hadir di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti, kami juga dapat mengagungkan nama-Mu sebagai Allah kami yang besar dan setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini pembacaan Alkitab akan kita baca bersama dari Mazmur pasal 145. Di sini ada 21 ayat, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab terjemahan baru versi yang kedua, kita akan membacanya berganti-gantian, bersahut-sahutan seperti kita membaca Mazmur seperti biasanya. Begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki terjemahan baru satu, baik itu di ponsel maupun buku cetak begitu ya, Alkitab cetak, silahkan bisa ikut memperhatikan pembacaan hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan pembacaan ini dari Mazmur 145. Mari kita baca bersama-sama. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Silakan Bapak Ibu. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kemuliaan-Mu yang agung dan semarak, perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diberitakan. Peringatan akan kebajikan-Mu yang besar akan dimasyurkan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mata semua makhluk menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Itulah pembacaan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Modi Tiko Pradana, Bapak Ibu, biasa dipanggilnya Modi. Saya baru berusia 30 tahun, melayani di GKI Cibadak, Sukabumi, arah-arah ke Pelabuhan Ratu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti Bapak Ibu bisa main ke sana, sekalian nanti mungkin mampir ke gereja kami, begitu ya. Salam dari Majelis Jemaat GKI Cibadak. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja Cipinang Elok ini mengingatkan saya kepada persekutuan juga di GKI Cibadak. Yang pertama, kami sebagai persekutuan dipenuhi atau beranggotakan juga Bapak Ibu lansia yang nggak mau dibilang opa oma. Selalu mau dibilangnya Bapak Ibu aja begitu ya. Makanya susah banget mau bikin komisi lansia karena mau bikin lansia takutnya kan malah bingung ya Bapak Ibunya gitu. Loh saya kan masih dewasa gitu ya, komisi dewasa terus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berikutnya adalah tema pada hari ini juga mengingatkan saya pada asal-usul GKI yang saya layani, GKI Cibadak. Jadi GKI Cibadak itu Bapak Ibu Saudara berisikan pensiunan guru-guru dan tentara. Dan asalnya ada yang dari Toraja, ada yang dari Yogyakarta, dan ada yang jauh-jauh tahun 70-an naik kapal laut ke Tatar Sunda. Mereka adalah orang-orang dari Kei, gitu ya, dari Ambon, dari Halmahera, dari macam-macam. Saya nggak apal sendiri begitu ya. Yang saya apal itu cuma sei, begitu ya. Sei itu adalah makanan dari sana begitu ya Bapak Ibu ya. Ya kalau belum tahu ya enggak apa-apa. Nanti coba tanya sama Bapak Ibu yang main musik hari ini. Siapa tahu nanti dikasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rasa begitu luar biasanya begitu ya Nyong-Nyong Ambon ini dan juga Pace-Mace dari NTT begitu ya. Kebetulan saya juga kuliah di UKDW bertemu dengan beliau-beliau ini. Jadi logat saya bingung kalau di Jogja itu ya, kadang Jawa Timuran. Kadang ya begitu tadi, gitu. Bagaimana Bapak, begitu ya. Terima kasih Bapak, gitu. Penatua-penatua saya juga ada yang dari sana, begitu ya. Kalau mereka sudah pusing bilangnya Tuhan Allah, aduh begitu. Pasti begitu terus, Tuhan Allah ya, gitu. Jadi sangat dekat, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita sedang merayakan sebuah bulan kesenian dan kebudayaan. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudara orang-orang yang mungkin melihat gitu ya di sosial media betapa kadang-kadang gitu budaya-budaya kita tuh dipotret secara salah loh. Misalnya apa Bapak Ibu? Di awal-awal tahun 2022 saya masih ingat seringkali ada orang-orang di daerah-daerah tertentu yang dibilang orang dari planet lain begitu ya. Itu seperti bukan dari Indonesia begitu ya, bahkan tidak serumpun dengan tetangga-tetangganya gitu ya, kota-kota di sekitaran kota ini begitu. Saya nggak berani nyebutnya, takutnya nanti jadi kesana kemari gitu ya pembahasannya. Tetapi buat saya Bapak Ibu Saudara itu menunjukkan bahwa kadang budaya kita ini bukannya kita pakai buat memuji Tuhan, tetapi malah kita perhatikan yang jelek-jeleknya. Misalnya apa Bapak Ibu? Orang Jawa kayak saya. Orang Jawa itu katanya kalau ngomong itu tuh yang jelas gitu loh, ya gitu kan. Kalau orang Jawa kan mohon maaf begitu ya, rasanya kok ya begitu ya gitu ya, mbok ya kalau gitu tuh ya mbok jangan begitu ya. Nah kelamaan kan Bapak Ibu ya gitu. Tapi juga etnis-etnis budaya-budaya yang straightforward dibilang sebagai etnis-etnis atau orang-orang yang kadang tidak mengerti perasaan saudaranya begitu ya, langsung ditabrak wae begitu ya, gak bisa, waduh langsung kaget gitu ya, langsung luka batin ini gitu. Datanglah ke orang Jawa tadi gitu ya sudah, nah gitu pas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba pada hari ini mari kita cek, betulkah bahwa kita dalam budaya kita, kesenian kita senantiasa memakai itu semua untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, slide yang berikutnya tolong. Terima kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu dan saya seringkali datang kepada Tuhan? Saat-saat seperti apa? Kesesakan? Ya, maaf Pak. Sedang? Galau. Oh,
Bapak Ibu udah umur berapa ini ya? Mohon maaf Pak, masih galau aja ya. Bukan itu masalah kami ya yang 30 tahun ke bawah ya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya, kan galau mah macam-macam ya gitu ya. Oke. Jadi galau, kesesakan, apalagi Bapak Ibu? Tertindas. Baik. Ada yang mungkin setuju sama saya tanggal tua mungkin? Ya seringkali kan nggak bisa kemana-mana, lebih baik kita berdoa saja ya di rumah begitu. Jadi persekutuan kita lebih akrab gitu ya, malah justru di akhir-akhir bulan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau menyimpulkan ada 4 hal, silakan ditayangkan berikutnya. Waktu manusia datang kepada Tuhan, yang pertama adalah takut. Bapak Ibu Saudara masih suka takut? Gak apa-apa loh Bapak Ibu, serius deh. Ya, ada yang masih takut sama mungkin gelap, kegelapan, mati lampu masih suka panik sendiri gitu ya. Sendirian di rumah ditinggal, ada juga. Ada bahkan takut ketemu sama orang begitu ya. Nah ditinggal nih ya, kamu sama dia ya, bingung sendiri gitu ya. Gimana nih, mau ngomong apa nih begitu. Takut. Disitulah Bapak Ibu Saudara kadang orang itu lebih ingat Tuhan. Jadi makanya dulu kan ada selalu ya celotehan atau bercandaan lebih berguna atau lebih banyak karyanya sopir-sopir Metro Mini dulu zaman itu ya daripada seorang pendeta. Karena sopir Metro Mini bisa banyak membuat orang ingat kepada Tuhan. Gitu. Seringkali begitu yang terjadi, sedangkan pendeta mungkin malah justru membuat jemaat-jemaat jadi lupa gitu ya, karena kebanyakan jadinya terlalu teduh ini khotbahnya begitu, sehingga jadi ketiduran begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, takut. Yang kedua, silahkan. Nah ini, yang kedua, pada saat butuh. Butuh ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya, setiap ada permohonan, kemauan, itulah saat-saat kita butuh. Misalnya kemarin zaman-zamannya mid semester, selalu kalau saya PRT persekutuan rumah tangga itu ibu-ibu pasti minta doainnya apa? Pak, doain anak saya dong mid semesteran gitu kan. Doain saya dong anak saya mid semesteran, nanti 6 bulan lagi lanjut tuh Bapak Ibu ya. Doain saya anak saya dong semesteran gitu kan. Nanti 6 bulan lagi lanjut lagi ya. Doain anak saya dong naik kelas. Terus saya pikir, sebelah anakmu tuh belajar nggak sih gitu ya? Kok ya nggak apa-apa ya didoain terus ya kan, cuma kok kayaknya nggak yakin aja gitu ya mamah-mamahnya ini ya, saya nggak yakin Pak Pendeta gitu ya, anak saya lulus apa enggak sih gitu. Jadi kekuatan doa yang menolong gitu ya. Nah itu butuh Bapak Ibu ya. Yang ketiga, silakan. Sedih ketika tidak ada yang menghibur, nggak ada yang nge-WA-in, pas ulang tahun pada lupa misalnya, aduh sedih sekali itu ya biasanya. Atau mungkin kita menyapa selamat pagi gitu ya di grup WhatsApp, nggak ada yang bales, minimal reaction begini kayak begitu ya, nggak ada sama sekali gitu. Sedih kita jadinya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa aku ditinggalkan seorang diri gitu ya, hanya Engkaulah sahabat sejatiku, Engkaulah penghiburku, kan begitu. Itu datang kita kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, yang terakhir ini juga tidak kalah. Kalau kita lagi ngerasa bersalah, apalagi kalau salahnya sama pasangan kita. Mau ngomong dicuekin, mau nggak ngomong dia juga semakin kesel gitu ya. Jadi kita bingung mau ngomong sama siapa. Akhirnya minta ampunnya sama Tuhan. Padahal lupa jemput siapa? Istri gitu ya. Tapi kita minta maaf ya kepada Tuhan, Tuhan ampunin saya Tuhan. Saya sudah bersalah hari ini, saya pengen Tuhan mengambil gitu ya rasa bersalah saya ini. Bersihkanlah seperti bulu domba. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 4 hal ini kira-kira masih kurang enggak alasan kita atau saat dimana kita harusnya datang kepada Tuhan? 4 ini sudah cukupkah? Belum? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita tambahkan, satu saja mungkin. Bersyukur. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat yang slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau Bapak Ibu tadi masih menjawab bersyukur. Karena di dalam cerita Alkitab Bapak Ibu Saudara lebih banyak orang yang tidak bersyukur.
Misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Ke-10 orang kusta, berapakah yang kembali kepada Tuhan? 1 orang. Bagaimana dengan kita semua Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mengakui bahwa sebetulnya manusia itu jarang loh memuji Allah? Nah kadang orang suka punya excuse Bapak Ibu Saudara, punya alasan. Loh yang penting kan saya udah datang, saya doa kepada Tuhan. Tetapi kalau doanya tadi berisikan 4 hal yang tadi kita sudah bahas Bapak Ibu Saudara, bisakah kita bilang kita sudah datang memuji namanya? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita perlu datang kepadanya dalam maksud khusus. Maksud khususnya apa? Hanya untuk memuji namanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita melihat jarangnya kita memuji Allah ini sebagai sebuah masalah? Karena kita mungkin datang dengan air mata, kita datang dengan perasaan kesel, gundah gulana, galau tadi. Tapi kok kita jarang ya datang dengan perasaan sukacita kepada Tuhan. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara kita juga bahkan bisa saja kesel kalau kita datang dalam ibadah lalu disuruh sukacita. Itu juga kadang susah begitu ya. Orang saya lagi kesel disuruh sukacita. Padahal kita maksudnya baik. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang senang. Hati yang sukacita. Nah slide berikutnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan. Apa sih masalahnya kalau manusia nggak mengagungkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini contoh misalnya aja ya. Dan saya tidak bermaksud aneh-aneh. Tetapi kalau misalnya saya punya peliharaan burung beo, lalu kemudian burung beo saya ketika mendengar ada tamu, lalu dia menjawab, Om Swastiastu, begitu ya. Atau menjawabnya, Assalamualaikum. Mungkin Bapak Ibu akan bingung, ini rumahnya pendeta atau bukan ya, gitu kan. Kok beoknya menyapanya bukan apa kayak gitu, shalom, apa selamat hari Minggu, begitu. Itu akan menjadikan Bapak Ibu akan bingung, bukan? Nah sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kehadiran kita, fungsi kita, sebetulnya apa sih? Kenapa Tuhan adakan, ciptakan diri kita? Seringkali Bapak Ibu Saudara kita sebagai manusia, kita pikir Tuhan ini jadikan kita satu, sudah cukup mengerjai kita. Ngapain sih kita ada? Hidup ini isinya masalah, saya ada di sini gitu, di tengah-tengah masalah. Nggak selesai-selesai lagi masalahnya. Maka kemudian kita beralih pemikiran yang kedua. Bahwa berarti Tuhan ada untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak sampai kepada ini. Bahwa sebetulnya kita ada untuk mengagungkan namanya. Kita ada untuk memuji Sang Pencipta. Dan itulah tujuan dari seluruh karyanya dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita ditolong Tuhan 10 kali, tidak satu pun kita pernah puji namanya. Padahal dia sudah tolong kita 10 kali. Berarti sebetulnya kita sadar nggak tuh ya kira-kira? Tujuannya Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan kasih anak kita tadi naik kelas, mungkin dikasih rejeki, dan lain sebagainya. Bukankah sebetulnya Tuhan hanya ingin apa? Puji namaku. Tolong bersyukur. Aku ingin itu dari anak-anakku. Nah, slide yang berikutnya silahkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi melihat di Mazmur 145, ada 21 ayat yang bisa kita perhatikan di situ. Apa sih sebetulnya garis besarnya? Saya memetik ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan, ya, kita sebetulnya tengah ngapain sih? Kalau kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tengah mengakui apa? Mengakui bahwa hanya Dia yang besar. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, misalnya nih contoh ya, nanti kita mau Natalan nih Bapak Ibu. Yang menjadi fokus, yang menjadi harapan kita, apalagi kita mungkin masuk dalam kepanitiaan, adalah
bahwa wow, panitia tahun ini sukses. Sering kita jumpai Bapak Ibu? Mari kita jujur-jujuran. Kalau kita terlibat dalam sebuah kepanitiaan pasti pengen juga dong dibilangin begitu. Nggak usah itu deh. Saya deh nih ya sebagai pendeta pengen juga dong dibilangin, wih Pak khotbahnya bagus tadi, keren Pak, lucu gitu ya, kekinian begitu. Pengen. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara nyampe nggak sih tujuannya kalau begitu? Padahal di dalam pujian Mazmur Daud, dia memuji Tuhan karena dia mau mengakui memang Tuhanlah yang besar. Dan harusnya di dalam pelayanan kita ya itu, Bapak Ibu Saudara ya, harusnya Tuhanlah yang menjadi yang diagungkan, yang agung. Bukan kita yang menjadi center of attention. Bukan kita yang menjadi subjek untuk dipuji-puji. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita puji Tuhan, sebetulnya Bapak Ibu mungkin ini menjawab banyak pertanyaan tentang kesaksian. Katanya kan selalu begini ya, emang saya harus bersaksi pakai cara apa sih? Orang Kristen kan katanya disuruh bersaksi. Emang kita harus ngapain? Ya ini Bapak Ibu, pujilah Tuhanmu. Karena dari situ orang tahu betapa besar karyanya. Di situ Bapak Ibu Saudara sebetulnya nggak usah kita aneh-aneh, kudu latihan apa dulu begitu ya supaya kita bisa memuji Tuhan atau bersaksi. Kita tinggal menceritakan dalam pujian kita, Allah itu begini, Allah itu begitu. Seperti tadi, Tuhan itu Maha Pengasih, Dia panjang sabar. Nah itu adalah bentuk bahwa kita bersaksi. Jadi pujian Bapak Ibu Saudara sekaligus kita bersaksi tentang karya Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian kepada Allah itu adalah pernyataan, penegasan tentang kasih yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin orang tidak paham. Tuhanmu itu tuh menyayangi engkau seperti apa sih? Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari Bapak Ibu punya raut sukacita, senyum. Bapak Ibu bilang, wah Tuhan begitu baik. Kira-kira kita tahu Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhannya si orang itu pasti mengasihi banget. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara orang-orang lain lihat orang kita, orang Kristennya pada pusing semua, aduh pusing. Terus kemudian lihat orang lain, lihat kita, lalu mereka tanya, Tuhanmu tuh baik gak sih sebetulnya? Ya baik sih. Nah, kira-kira aja Bapak Ibu, ada yang percaya Tuhan kita baik? Kayaknya susah ya. Wah Tuhannya bikin pusing terus tuh pas itu. Jangan deh, ya, nggak usah diikutin kalau begitu. Kayaknya mendingan Tuhan saya, gitu kan? Nah itu Bapak Ibu Saudara, deklarasi bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau, begitu mengasihi saya. Puji-pujian itulah, gitu ya. Bapak Ibu suka lagu apa misalnya? Kalau saya suka ini, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Itu adalah kidung puji-pujian. Mau nyanyiin ya Pak? Aduh nggak ada teksnya, saya nggak apa. Saya lupa teksnya nih, kalau udah di mimbar nih suka gitu tuh. Cuma sampai situ aja ya. Atau tambahin dikit kali ya. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Gimana, keren? Jangan puji saya, kan tadi baru ini tadi ya kan. Nanti saya yang jadi dipuji, Tuhan kita yang dipuji. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah 3 alasan. Saya rasa itu cukup ya buat kita jadi pengen gitu memuji Tuhan. Dan terakhir tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu Saudara, slide terakhir, penekanan-penekanannya Daud. Daud mau mengajarkan kita, puji Tuhan, jangan kenal waktu, pagi, siang, sore, malam, puji terus Tuhan kita. Jangan pikir, kan tadi udah, lalu selesai.
Loh Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan gak ada ruginya kalau kita lakukan terus menerus. Dan pujilah setiap generasi, tua, muda, angkatan yang terdahulu, yang terkemudian. Biarlah semua lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan di dalam setiap hal. Tidak ada satupun hal yang sebetulnya tidak layak untuk kita puji di dalam namanya. Maka dalam tema ini saya berharap GKI Cipinang Elok menjadi gereja yang semakin mengagung-agungkan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di persekutuan GKI Cipinang Elok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan sekali lagi sebuah pujian dari Bapak Franz and Friends. Dipersilakan. Tes. Ya, sebagai lagu yang berikutnya sesuai dengan khotbah pendeta kita pada pagi ini tadi, memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus salah satunya. Persembahan ini kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling sayang beta lawangi, tagal ada kasih yang suci, selalu lihat beta kalau beta susah. Yesus yang manis di dalam hidup Yesus yang manis memang beta perlu.
Marilah bersama-sama kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Marilah kita masuk ke dalam doa syafaat kita, dan kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama memujikan bersama Bapa kami. Mari kita masuk dalam syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur, kami juga datang hendak mengagungkan nama-Mu, karena begitu baiknya Engkau, karena begitu setianya Engkau bagi kami setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam doa syafaat ini, selain permohonan-permohonan kami sendiri sudah mengakui bahwa di masa-masa lampau, bahkan sampai hari kemarin, Engkau begitu banyak menyertai kami, melimpahi kami dengan rahmat-Mu dan berkat-berkat-Mu. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau juga kembali melihat kondisi kami Tuhan, apa yang tengah kami pergumulkan di dalam syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari yang tengah dirawat saat ini di rumah sakit. Untuk Ibu Murnila Zebua, Saudari Felicia Mary, dan Ananda Geri Raffles Panjaitan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai saudara-saudari kami ini juga dengan keluarga masing-masing di dalam proses pemulihan diri, perawatan di rumah sakit. Sehingga setiap tangan-tangan yang menyertai penyembuhan ini, dokter, perawat, juga obat-obatan, kiranya Tuhan yang akan pakai untuk media kesembuhan saudara-saudari kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga dirawat di rumah masing-masing. Untuk Oma Tina Gunawan, Ibu Surti Niman, Ibu Hidayani, dan Ibu Tepa Ngaribuan. Kiranya Tuhan juga yang akan merawat mereka yang sudah dirawat mungkin lebih dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Tuhan yang menjagai mereka di dalam segala perawatannya supaya kesehatan dapat stabil senantiasa. Juga keluarga Tuhan yang karuniakan dengan kekuatan, dengan sukacita. Karena merekalah juga yang menjadi sumber sukacita bagi saudara-saudari kami ini. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudari kami yang sakit, yang lainnya Tuhan, antara lain Ibu Pingkan Lantang yang menjalani kemoterapi, Ibu Endang pasca stroke, Ibu Rini Zen juga mengalami stroke di masa yang kemarin, Ibu Josephine, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Damaris Hutagalung, Ibu Julias Iskandar, Bapak Untung Tobing, Bapak Tommy Magani, Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman, dan Saudara Hizkia. Tuhan, inilah jemaat-Mu, kami semua adalah ciptaan-Mu yang berasal dari debu dan tanah. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Ketika kami sakit, kami hanya berharap kepada-Mu, Sang Pencipta kami. Begitu pula saudara-saudari kami ini kiranya Tuhan sembuhkan di dalam sakit masing-masing. Tuhan rawat di dalam pemulihan dan perawatan kesehatan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan di GKI Cipinang Elok, baik yang hari ini dilaksanakan sampai dengan seterusnya. Tuhan yang juga pakai hamba-hamba-Mu untuk bisa melayani dengan baik jemaat-Mu di tempat ini, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat menjadi berkat, bahkan bukan hanya bagi persekutuan di sini, tetapi juga untuk lingkungan di sekitar, bahkan juga untuk orang-orang lainnya yang merasakan kehadiran dan pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Sertai pula para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk para pendeta yang pada saat ini melayani di tempat lain. Kiranya Tuhan yang akan memampukan Bapak dan Ibu Pendeta supaya dapat terus
melayani senantiasa di dalam kesehatan, dan juga Tuhan yang sertai keluarga masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk para penatua, para pengurus-pengurus dalam komisi, kelompok kerja, dan juga aktivis-aktivis. Tuhan yang memberkati, Tuhan pupuk semangat pelayanan di dalam hati kami Tuhan. Sehingga gerejamu ini akan terus menciptakan dan akan terus diisi oleh hamba-hambamu yang Engkau panggil secara langsung Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, baik itu terjadinya gempa bumi yang pada waktu lalu terjadi di Jawa Barat, untuk konflik yang terjadi di Papua, untuk bahkan kejadian perang di Israel Palestina, juga di belahan dunia yang lain. Tuhan yang rawat Tuhan dunia ini, bangsa negara kami terkhusus, supaya apa yang saat ini kami derita, Tuhan yang dapat menanggungnya, Tuhan yang melawat kami. Inilah permohonan kami Tuhan. Kami mau menaikkan semua permohonan ini yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan, karena kami berdoa di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita pujikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masuki liturgi persembahan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 146, bawa persembahanmu. Jangan
berdiri dan menyanyikan lagu yang ketiga. Mari kita bawa dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan Allah, kiranya sudi menyuci dan kuduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarkan persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip pada saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, melalui tema pada minggu hari ini, kita sudah belajar bersama betapa luar biasanya memuji Tuhan. Maka jangan lupakan pujian-pujianmu kepada Tuhan Allah kita di dalam setiap laku kehidupan kita. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang yang melalang menderita, diliputi kegelapan kemaluan. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Marilah kita kembali menyanyikan KJ 338, marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara
Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.